Apakah guru harus memiliki channel YouTube sendiri? Kenapa tidak? Halo Sobat Smart, kembali lagi di Smart 81 Channel, pusat informasi dan tutorial. Sebelum berbicara lebih jauh, perlu saya beritahukan bahwa ini merupakan segmen terbaru di channel ini yang saya beri nama dengan Smart Talk, dengan harapan apa yang menjadi pembahasan dan pembicaraan dalam segmen ini bisa menjadi referensi ataupun pedoman bagi Sobat Smart untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Untuk episode pertama ini yang saya akan bahas itu berkaitan dengan cuplikan yang Sobat Smart lihat di awal video ini. Sebuah pertanyaan, apakah guru harus memiliki channel YouTube? Kalau hipotesis saya pribadi, kenapa tidak? Oke, Sobat Smart. Bulan Desember ini, pandemi yang kita rasakan berkenaan dengan COVID-19 ini sudah memasuki usia 1 tahun. Jadi masih sangat teringat jelas kemarin di akhir tahun 2019 berita ini mulai marak. Namun baru terasa di negara kita itu kalau tidak salah bulan Februari atau Maret. Di situ Bapak Presiden mengumumkan warga negara pertama yang tertular virus ini. Kaitannya apa dengan pertanyaan di awal tadi? Ini menjadi sebuah fenomena di semua kalangan dengan profesi yang berbeda, apakah itu fungsional, struktural, atau lebih spesifik lagi karyawan, bahkan buruh. Dampaknya sangat terasa karena sejak saat itu, maksudnya ketika seorang warga negara Indonesia tertular oleh virus ini, pemerintah kemudian mengambil langkah aman untuk memproteksi warga lainnya dengan memberlakukan PSBB. Oke, jadi sebuah pembatasan yang wajib dipatuhi oleh warga negara untuk mereda atau mencegah meluasnya wabah ini. Dampaknya apa bagi para pekerja, baik itu struktural, fungsional, dan semua profesi, khususnya untuk guru? Kebiasaan normal yang sering kita lakukan dengan membuat perencanaan pembelajaran sebelum memasuki ruang kelas bertemu dengan peserta didik, itu tiba-tiba harus berubah. Dalam artian seperti ini, guru tetap harus membuat RPP, namun dalam realisasinya itu tidak harus bertatap langsung dengan peserta didik di ruang kelas. Tentunya ini menjadi hal yang sangat canggung ketika seorang pendidik harus mengajarkan ilmu dengan cara online bertatap muka menggunakan layar smartphone yang berukuran 6 inci seperti itu. Rasanya apa yang kita rencanakan itu menjadi sia-sia. Kenapa? Beberapa guru berpendapat bahwa ketika kita melakukan pembelajaran secara online seperti itu, menggunakan aplikasi media sosial, rasanya tidak ada auranya kurang terasa begitu. Tak ada feedback antara pendidik dan peserta didik. Yang biasanya ketika kita mengajar di ruangan kelas, kita memberikan penjelasan, siswa ketika menemui sebuah kebuntuan itu dapat bertanya secara langsung kepada pendidik. Dan pendidik bisa merespon langsung pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta didik. Bukan cuma itu, suasana di dalam kelas itu terasa hidup. Kenapa? Pendidik mampu melihat atau mengawasi aktivitas peserta didik. Tentunya penilaian tertentu itu dapat kita lakukan. Hal ini akan sangat berbeda dengan proses pembelajaran yang dilakukan secara online. Mungkin secara umum peserta didik kita merasa senang dengan situasi ini. Kenapa? Mereka akhirnya menemukan sesuatu yang baru juga.
yang biasanya ketika mereka harus belajar, bangun pagi, mandi, memakai pakaian seragam, lalu berangkat ke sekolah, masuk ke dalam ruangan kelas, muka, belakang, samping, kiri, kanan itu tembok, kemudian mendengarkan ceramah atau penjelasan dari guru. Tiba-tiba berubah dengan suasana di mana mereka bisa berpakaian bebas, pakai kaos oblong, kemudian model belajar bisa sambil duduk, nonton, baring, sambil makan atau minum. Tapi ini seperti yang saya bilang tadi, sangat berbeda dengan pendidik. Namun, apapun itu, sebagai pendidik tentunya harus siap. Toh juga pandemi ini tidak hanya memberikan dampak negatif bagi pendidik. Karena pandemi ini juga sebenarnya memberikan dampak positif. Kenapa? Siap tidak siap, pendidik dipaksa untuk beraktualisasi diri. Mencoba untuk lebih baik, belajar hal-hal yang baru. Karena kedepannya teknologi pasti akan berada di sekitar kita. So, bagi pendidik yang tidak siap, mohon maaf, kalian akan tertinggal. Bahkan lebih parahnya akan tersingkir nantinya. Nah, inilah kemudian yang membuat saya yakin bahwa guru harus memiliki channel YouTube sendiri. Alasan yang pertama, aktualisasi diri. Mencoba untuk menjadi lebih baik. Mungkin teman-teman pendidik masih ingat ketika di bangku kuliah semester 5 atau 6, biasanya kita melakukan PPL. Oke. Jadi kita ke sekolah-sekolah melakukan praktek mengajar, kemudian dinilai oleh guru pamong. Nah, penggunaan channel YouTube ini tidak jauh beda. Jadi teman-teman pendidik membuat video pembelajaran tentang tema pembelajaran yang diampuhnya, kemudian mereview kembali dengan melihat video tersebut. Dari situ, teman-teman pendidik pastinya bisa memberi penilaian terhadap diri sendiri. Kekurangan kita selama ini bagaimana? Ketika kita memberikan penjelasan langsung kepada peserta didik. Mengapa ada yang tidak paham, ada yang paham. Atau yang lebih parah, kenapa semuanya tidak paham. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama alasannya untuk aktualisasi diri. Kemudian alasan yang kedua, amal jariah. Jadi satu pesan dari saya untuk teman-teman pendidik, membuat channel YouTube untuk pendidikan, oke, secara umum, niat awalnya itu untuk berbagi. Oke, jangan pernah berniat untuk, niat awalnya ya, jangan pernah berniat untuk mendapatkan penghasilan dari channel tersebut. Kenapa? Inilah yang nantinya akan menjadi motivasi bagi teman-teman pendidik. Ketika niat awalnya untuk berbagi pengetahuan, kita tidak akan pernah merasa rugi. Apakah itu rugi waktu, tenaga, biaya, dan lain sebagainya. Tapi bila teman-teman guru atau teman-teman pendidik niat awalnya sudah pragmatis, yaitu untuk mendapatkan uang dari situ, yakin dan percaya ketika teman-teman pendidik mendapatkan sebuah kebuntuan dalam prosesnya membangun channel tersebut, itu akan membuat motivasi teman-teman pendidik menjadi down.
Oke. Dan bangkitnya akan susah. Itu yang kedua ya. Jadi niatnya untuk berbagi saja. Mudah-mudahan dengan niat berbagi, Tuhan merestui hingga menggerakkan hati para penonton, viewers, untuk mendatangi channel kita. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga, dengan membuat channel pembelajaran di YouTube, ini bisa menjadi wadah pembelajaran tentunya bagi peserta didik. Bukan hanya untuk peserta didik kita yang sekarang, namun untuk peserta didik di tahun-tahun yang akan datang. Oke, jadi keuntungannya ya itu, mereka dapat mengulang menonton video tersebut hingga mereka bisa paham. Jadi kita tidak mesti lagi mengulangi penjelasan yang kita berikan. Contoh, biasanya di masa normal kan, anggaplah minggu ini ketika kita masuk ke kelas tertentu, biasanya kan ada review atau pertanyaan flashback tentang tema sebelumnya. Nah, dengan adanya video pembelajaran ini, mereka tidak harus bertanya lagi. Oke, saya kira itu 3 alasan yang sudah sangat cukup untuk mendukung pendidik atau guru harus memiliki channel YouTube sendiri. Dan sebagai tambahan, saya sendiri seorang guru di salah satu SMK negeri di kota saya. Dan masa pandemi ini saya manfaatkan untuk membuat channel seperti ini. Jadi selain berisikan konten materi pembelajaran bahasa Inggris, kebetulan saya guru bahasa Inggris, saya juga membuat segmen untuk tutorial, informasi, dan ini merupakan segmen terbaru. Jadi teman pendidik, ayo miliki channel YouTube sendiri. Akhir kata, tetap produktif, tetap positif, dan tetap percaya. Yakinlah badai corona ini pasti akan berakhir. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.